sahabat sehat. Apa kabar hari ini? Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga setiap paragraf di video ini bermanfaat serta menambah wawasan. Tulis di kolom komentar ya. Sahabat berasal dari mana dan berusia berapa? Bagaimana kondisi kesehatan belakangan ini? Apakah sering pegal, mudah lelah, atau justru prima? Kami doakan sahabat tetap sehat, penuh tenaga, dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita mengupas tuntas pertanyaan yang sering muncul di dapur herbal. Bedanya temulawak versus kunyit, mana yang lebih ampuh? Dua rimpang mirip warna ini kerap disamakan padahal senyawa aktif dan target manfaatnya berbeda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng supaya info sehat berikutnya langsung hadir. Video ini merangkum dari berbagai sumber. Karena kondisi tiap individu berbeda-beda, gunakan informasi ini secara bijak dan selalu diskusikan dengan dokter atau tenaga medis sebelum menerapkan. Identitas botanik, sejarah singkat. Temulawak, Curcuma santorhiza, berumbi besar, daging jingga tua, aroma agak pahit, tumbuh subur di Jawa, Kalimantan, dan Papua. Kunyit, Curcuma longa, berumbi ramping, warna oranye cerah, cita rasa hangat pedas, populer di seluruh Asia Selatan hingga Nusantara. Catatan naskah Jawa abad 15 menyebut temulawak sebagai jamu rawat atau penawar lemah letih, sedangkan kunyit dipuja Ayurveda sebagai haridra, rempah suci penghalau peradangan. Sejarah menunjukkan keduanya sudah dipakai ribuan tahun, tetapi kebutuhan pengguna sering berbeda. Senyawa aktif utama: temulawak, kurkuminoid, kurkumin, demetoksikurkumin, santorhizol, sesquipelandrena. Kunyit, kurkumin dominan, arturmeron, bis demetoksikurkumi. Santorhizol pada temulawak bersifat hepatoprotektif dan antibakteri kuat. Arturmeron pada kunyit memacu neuroregenerasi. Kurkumin ada di keduanya, tetapi prosentasenya berbeda. Kunyit 3-5I kurkumin kering, temulawak 1I2I namun menang di santorhizol. Manfaat utama temulawak: 1. Penambah nafsu makan berat badan anak. Fraksi kurkuminoid merangsang empedu, meningkatkan penyerapan lipid. 2. Penunjang fungsi hati. Santorhizol menurunkan SCOT SGPT hingga 20%. Riset Unair 2019. 3. Antimikroba pencernaan. Menekan H. pylori E. coli. 4. Adaptogen ringan. Menyeimbangkan kortisol. Mengurangi kelelahan fisik pekerja shift. Manfaat utama kunyit: 1. Antiinflamasi sistemik. Kurkumin memblok NFB. Efektif untuk nyeri sendi ringan. 2. Antioksidan kulit. Meningkatkan glutatione. Mencerahkan warna kulit kusam. 3. Pengatur gula darah. Kurkumin memperbaiki sensitivitas insulin. Meta-analisis 2022 menurunkan HbA1c 0,2%. 4. Neuroprotektif. Arturmeron merangsang faktor pertumbuhan saraf, potensial mencegah penurunan kognitif. Pembanding dosis bentuk sediaan. Temulawak, lazim 500 mg 1000 mg ekstrak, standar 40% santorhizol, 2 kali sehari. Kunyit, 500 mg ekstrak kurkumin, 95%, 3 kali sehari, disertai piprin 5 mg agar bioavailabilitas naik 20. Rebusan tradisional: temulawak 50 gram segar, air 600 ml, direbus 15 menit. Kunyit 30 gram segar, air 500 ml, direbus 10 menit, warna lebih pekat. Efek ke hati versus sendi. Temulawak unggul mendetoks hati. Studi tikus UGM 2021 menunjukkan regenerasi sel hepatosit meningkat 30% pasca kelelehan parasetamol. Kunyit unggul di sendi. Uji klinik di Boston 2020. Kurkumin 1G hari menurunkan nyeri osteoartritis 25% dalam 8 minggu. Sifat antibakteri versus antiviral. Santorhizol temulawak menekan Staphylococcus aureus dan E. coli lebih kuat daripada kurkumin, MIC 50 g/ml. Sebaliknya, kurkumin kunyit menghambat replikasi virus dengue SARS-CoV-2 pada kultur sel, IC 1,8 m. Interaksi obat. Temulawak dapat meningkatkan metabolisme obat lewat enzim CP3A4. Hati-hati dengan statin. Kunyit, kurkumin mengencerkan darah ringan. Waspada bila memakai warfarin. Selalu konsultasi dokter. Efek samping potensial. Temulawak dosis 2G hari. Perut kembung, rasa pahit bertahan di lidah. Kunyit dosis tinggi 4G hari. Heartburn, feses kekuningan cerah. Solusi: pecah dosis kecil,
minum bersama makanan. Mana lebih ampuh untuk pencernaan? Jika target peningkatan nafsu makan, melancarkan empedu, dan menenangkan iritasi usus ringan, temulawak lebih unggul. Kurkumin tetap membantu, tapi kurang spesifik merangsang kolagok empedu. Mana lebih ampuh untuk peradangan kronik? Kunyit jelas juara antiinflamasi sistemik. Kombinasi kurkumin, piperin menyaingi side ringan untuk nyeri sendi tanpa merusak lambung. Bisakah dikombinasikan? Ya. Banyak jamu modern memadukan temulawak, kunyit, jahe. Prinsip 3T, temulawak, tonikum hati, turmerik, turunkan inflamasi, tonik ginger, percepatan sirkulasi. Rasio populer, 40% temulawak, 40% kunyit, 20% jahe. Contoh resep harian 7 hari. Senin, temulawak rebus pagi, kunyit madu sore. Selasa, smoothie oat kunyit bubuk, temulawak hangat malam. Setiap hari detail variasi. Total segmen 1000 karakter. Tips memilih rimpang berkualitas. Temulawak segar, diameter 3 cm, warna jingga tua, bau tajam. Kunyit, kulit tipis oranye, tidak berjamur. Simpan di tempat sejuk kering 18 derajat Celcius, atau iris tipis dan keringkan oven 50 derajat Celcius 6 jam. Olahan modern, kapsul klate. Banyak produsen memformulasi temulawak ekstrak 250 mg, kurkumin 100 mg per kapsul dengan teknologi nanopartikel. Untuk wujud minuman kekinian, campur 1/2 sendok teh bubuk kunyit, 1/4 sendok teh temulawak, 150 ml susu oat, Frot Golden Latte Nusantara. Penutup pesan medis. Temulawak dan kunyit sama-sama rimpang emas Nusantara, tetapi ampuh di bidang berbeda. Temulawak unggul untuk hati dan nafsu makan, kunyit handal meredakan peradangan dan menjaga sendi. Keduanya dapat bersinergi jika dosis tepat. Video ini diambil dari berbagai sumber. Gunakan informasi secara bijak dan selalu konsultasi dengan dokter atau tenaga medis sebelum menjadikan temulawak atau kunyit sebagai terapi utama, terutama bila sahabat memiliki penyakit kronis atau sedang mengonsumsi obat. Terima kasih sudah membaca sampai akhir. Jangan lupa subscribe, bagikan, dan tetap rawat kesehatan dengan cerdas.